Selamat pagi, jumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Bacaan firman Tuhan terambil di dalam Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Saya bacakan dari ayat 37-nya. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Roma 1 ayat 16 juga berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Judul hari ini, jangan gantikan Injil dengan doa. Ini judul yang mungkin akan merubah cara berpikir kita tentang berdoa. Oke, jangan gantikan Injil dengan doa. Nah, kita harus ingat dulu nih, jangan lupa fungsi utama daripada Injil. Karena banyak orang Kristen itu rajin berdoa agar orang yang mereka kasihi itu diselamatkan. Tetapi orang Kristen ini tidak pernah menyampaikan Injil kepada mereka yang belum diselamatkan. Padahal keselamatan itu tidak datang karena doa, melainkan karena pemberitaan Injil. Ya, saya yakin dan percaya doa itu memang penting. Tetapi ada begitu banyak orang Kristen yang justru bersembunyi di balik pelayanan pendoa tanpa pernah membagikan Injil kepada orang yang belum diselamatkan. Mari kita mau sama-sama mengingat akan hal ini, bahwa Injil itu adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Nah, pelajaran kita hari ini yang pertama adalah keselamatan itu terjadi lewat firman, bukan hanya lewat doa. 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dilahirkan dari benih firman Allah. Roma 10 ayat 17 juga mengatakan, sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya kita tidak perlu memohon-mohon agar Tuhan menyelamatkan orang. Oh Tuhan selamatkan dia, oh Tuhan selamatkan dia. Tuhan sudah pasti pengen. Dia ingin semua orang diselamatkan karena Yesus mati dan bangkit itu untuk lebih dahulu menyediakan keselamatan bagi semua umat manusia. Jadi jangan pernah berpikir, saya harus berdoa untuk keselamatan dia. Iya pasti berdoa kita. Tapi saudara harus pahami, Yesus sudah sediakan jalannya dengan kematian kebangkitannya. Dia pengen semua orang diselamatkan. Yang harusnya kita doakan adalah agar ada orang yang diutus untuk memberitakan Injil kepada siapa? Kepada mereka. Kepada orang-orang tersebut. Matius 9 ayat 38 tadi. Makanya yang saya mau katakan sama setiap kita adalah, kalau begitu daripada kita hanya berkata, Tuhan selamatkan dia, lebih baik ubah doa kita menjadi, Tuhan utus saya, atau kirim seseorang untuk memberitakan Injil kepadanya. Harus disampaikan Injil itu, saudara. Haleluya. Yang kedua nih, pelajaran yang kedua, Injil adalah kuasanya Tuhan. Roma 1 ayat 16 tadi mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, kuasa Tuhan itu dilepaskan melalui Injil. Bukan sekedar lewat perasaan atau lewat pengalaman-pengalaman spiritual. Injil bukan hanya jalan masuk ke dalam keselamatan. Tetapi Injil itu juga sumber dari segala sesuatu. Makanya jika seseorang butuh kesembuhan, ya kan? Itu ada di dalam apa? Itu ada di dalam Injil. Sampaikan Injil. Karena di dalam Injil ada kesembuhan. Jika seseorang butuh kelepasan, itu ada di dalam Injil. Sampaikan Injil, maka orang itu akan mengalami kelepasan. Jika seseorang butuh damai, itu ada di dalam Injil. Sampaikan Injil, maka orang itu akan damai. Jika seseorang butuh sukacita, itu juga ada di dalam Injil. Sampaikan Injil, maka orang itu akan bersukacita. Jika seseorang butuh jawaban doa, itu juga ada di dalam Injil. Sampaikan Injil, maka orang itu akan menerima jawaban doa. Jadi, kalau contohnya adalah, saudara, kalau ada orang yang sedang terikat, ya kan, dia gak butuh motivasi. Yang dia butuhkan adalah Injil untuk dia dilepaskan dari keterikatan. Sampai sini saudara bisa paham apa yang saya katakan. Yang dibutuhkan itu adalah Injil. Sampaikan Injil karena Injil itu adalah kuasanya Allah. Yang ketiga saudara, Injil itu sederhana. Kristus sudah menanggung, bagian kita adalah percaya.
Karena 1 Korintus 15 ayat 3-4, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, Kristus sudah menanggung semua dosa kita. Bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa dia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Artinya saudara, Injil bukan tentang perbuatan baik kita, tetapi tentang karya Kristus yang sudah selesai. Ketika seseorang percaya pada Injil, ia dinyatakan benar oleh Allah, bukan karena prestasinya, tetapi karena kasih karunia. Nah, ini yang membuat Injil benar-benar kabar baik, bahwa kita tidak diselamatkan karena usaha kita, garis bawahi, bukan karena perbuatan. Makanya kenapa Injil itu menjadi kabar baik. Kita dibenarkan karena iman kita kepada Yesus yang sudah menanggung segala sesuatu. Karena Injil itu kabar baik. Maka kabar baik itu membuat kita tenang. Kabar baik itu membuat kita menjagai hidup kita dengan baik. Kabar baik itu membuat kita hidup dengan bijaksana, tidak sembarangan. Kabar baik itu membuat kita menjauhi yang jahat. Kabar baik itu membuat kita menjaga hidup di dalam kesucian. Kabar baik itu memampukan kita menolak dosa. Kabar baik itu membuat kita bisa menolak tawaran-tawaran dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kabar baik itu mengarahkan kita untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Pelajaran yang keempat adalah menjadi saluran, bukan penonton. Ingat, kita dipanggil untuk menjadi saluran, bukan penonton. Tuaian itu memang banyak dalam Matius 9 ayat 37. Tetapi masalahnya pekerjaannya sedikit. Tuhan tidak mencari orang yang hanya berdoa dari kejauhan. Tapi Tuhan mencari orang yang bersedia diutus menjadi jawaban dari doanya sendiri. Kita bisa menjadi saluran kasih-Nya Tuhan. Kita bisa menjadi saluran kebenaran-Nya Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tantangannya adalah siapa yang sedang Tuhan taruh di dalam hati Anda hari ini. Tantangan berikutnya, apakah Anda sudah menjadi saluran Injil bagi mereka? Saya closing saudara, artinya ini. Jangan gantikan Injil dengan aktivitas religius kita. Berdoa untuk seseorang itu baik. Tetapi ingat, jangan gantikan pemberitaan Injil dengan bersembunyi di dalam kegiatan doa. Kita tidak disuruh menggantikan pemberitaan Injil dengan kegiatan-kegiatan yang baik, tetapi tidak pernah menyampaikan kebenaran. Dunia tidak akan berubah hanya karena kita mendoakan mereka. Dunia perlu mendengar Injil. Itulah tugas kita. Saya pernah mendengarkan pengalaman kesaksian seorang hamba Tuhan senior. Pada waktu saya berjalan bersama dengan beliau cerita suatu hari ada di Malaysia, di sebuah restoran pada saat breakfast. Beliau digerakkan untuk berdoa bagi orang-orang yang ada di restoran itu. Tiba-tiba dia berdiri dari kursinya, lantas dia berdoa. Tapi dalam doanya, dia bukan sekedar doa, tapi doanya bersuara dan dalam doanya sedang memperkatakan kata-kata Injil, kata-kata firman. Dia gak menghampiri satu-satu orang di sana, tapi dia berdoa dengan kuat-kuat dari mejanya dia. Dan semua orang di ruangan itu mendengar apa yang dia katakan. Dan itu luar biasa. Semua orang mendengar Injil pada saat mereka ada di ruang breakfast. Itu sebabnya kemanapun hamba Tuhan ini melayani, dia dengan berani menyampaikan Injil. Walaupun resikonya berhadapan dengan hal-hal penolakan dan lain sebagainya. Itu sebab jadi dalam pelayanannya dia begitu luar biasa. Jemaatnya luar biasa. Mujizatnya luar biasa. Dan Tuhan mengangkatnya secara luar biasa. Ini jadi pelajaran bagi setiap kita. Bahwa jangan gantikan Injil dengan aktivitas-aktivitas yang religius tadi. Kita harusnya berani untuk menyampaikan Injil kepada semua orang yang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Injil-Mu adalah kuasa yang menyelamatkan. Aku berdoa agar tolong setiap kami semua bukan hanya menjadi pendoa, tetapi menjadi pembawa kabar baik. Utuslah setiap kami kepada mereka yang belum mengenal Engkau, dan jadikan kami saluran keselamatan bagi mereka. Kuasa ini bekerja di dalam setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti kegiatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.